Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqiyyu, dan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. An Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar. Man su'ila biwajhillahi fa'a'ta kutiba lahu sab'ina hasanatan. Man, siapa orang, su'ila, yang diminta oleh seseorang. Cara memintanya dengan mengatakan biwajhillahi, menggunakan atas nama Allah. Fa'a'ta, lalu ia memberinya, kutiba, dicatat, lahu, baginya, sab'una hasanatan, yaitu pahala 70 kebaikan. Wa Ahmadu wa Tirmidhiyu, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidhi. An Salman bin Amirin, dari sahabat Salman bin Amir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal masakini sadaqatun wa hiya 'ala dzirrahimi sintani sadaqatun wasilatun. As-sadaqatu, bersedekah, 'alal masakini, atas orang miskin, bersedekah kepada orang miskin yang bukan apa-apa kita, sadaqatun, maka kita telah melakukan satu bagian sedekah. Wahia, dan dia, dan bersedekah, ala dzirrahimi, yang diberikan kepada orang yang masih punya ikatan saudara, sintani, maka dia mendapati pahala 2 bagian. Shadaqatun, pahala sedekah, wasilatun, dan pahala nyambung tali silaturahim. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, babnya masih sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Kita ini diperintahkan untuk bersedekah. Kalau kita diperintahkan untuk bersedekah, berarti kita itu diperintahkan kudu punya rezeki. Kalau kita diperintahkan kudu punya rezeki, berarti kita itu kudu punya usaha penghasilan, harus punya penghasilan. Berarti orang Islam itu tidak boleh jadi pengangguran. Kita kudu punya penghasilan. Jangan sampai kita sebagai umat muslim jadi pengangguran, apalagi menjadi tanggung jawab orang lain, menjadi merepotkan kepada orang lain. Maka yang namanya mencari rizki itu sebuah kewajiban, Kerja cari rizki adalah kewajiban. Kewajiban berikutnya, cari rizki itu yang halal. Sebab Rasulullah menyampaikan, Tolabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari rizki yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Apa saja yang memang itu menjadi sumber rizki buat kita. Kalau kepingin keberkahannya banyak, maka cari rizkinya pakai dagang, usaha, karena sumber rizki yang halal lagi berkah itu lebih banyak ada pada at-tijarah, perdagangan. Nah, kita ini diperintahkan untuk bersedekah. Ada orang meminta-minta, itu kalimat mintanya ya biasa aja, tangannya menengadah sama ucapannya assalamualaikum. Sudah sampai di depan rumah kita,
tangannya nada, mulutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, memelaslah, ya. Nah, ini salamnya orang meminta-minta itu wajib dijawab nggak? Salamnya orang meminta-minta wajib dijawab nggak? Ya, sekalipun bapak jawab, tapi kalau nggak keluarin duit receh, ya, ngedumel dia. Ya, maka salamnya orang minta-minta tidak wajib dijawab karena salamnya nggak ikhlas. Salamnya butuh diganti dengan fulus, ya, dengan uang, ya. Ya, kalau yang modalnya tangan itu nyanyiannya pakai salam, ya. Kalau yang modalnya alat kecrekan atau organ atau gitar, nyanyiannya ya lagu, ya, macam-macam dah, Cok. Kalau yang modalnya monyet, ya berarti nyanyiannya ya gedombreng-gedombreng gitu. Macam-macam. Ada yang modalnya pakai badannya diwarnai sebadan, ya. Ada yang modalnya pakai topeng. Ada yang modalnya pakai apa itu, ondel-ondel, ya. Belakangan ada yang modalnya itu hadroh, selawatan, muter, pakai hadroh, selawatan, muter, tapi buat minta-minta. Itu saya sangat-sangat tidak setuju. Nggak tahu bapak-bapak setuju apa enggak, ya. Baca selawat blang bling blung blang bling blung, tapi sambil buat minta-minta. Ya, itu kurang pas, ya. Berarti menjual selawat atau menjual, ya, nasyid untuk memperoleh receh. Nah, itu semua sesungguhnya adalah as-sa'il, ya, itu semua adalah terhitung orang yang meminta-minta, ya. Cuman supaya enggak terlalu vulgar minta, jadi pakai cara, ada yang pakai main musik, ada yang topeng monyet, ada yang ondel-ondel, ya. Ya, termasuk ondel-ondel itu kan budaya khas Betawi, ya. Itu nilainya tinggi, terhormat. Tapi hampir tiap hari ada orang minta-minta pakai ondel-ondel. Jadi menurut saya itu kurang pas, ya. Apalagi itu simbol budaya. Selawatan, hadroh, simbol syiar Islam. Kok buat minta-minta? Ada juga orang meminta itu untuk menguatkan permintaannya, ada kalimat karena Allah, ya. Selesai sholat, ya, kita diparani, Assalamualaikum, salam, Pak, Bapak ada rezeki enggak? Saya minta karena Allah dah, ya. Saya ini kecopetan misalnya, saya kecopetan, ya, jadi saya mau pulang ke Ciledug, ya, atau ke Tangerang, buat naik kendaraan nggak ada, saya minta karena Allah, ya. Ya, saya minta karena Allah ongkos buat saya pulang ke misalnya Ciputat atau Tangerang gitu. Nah, lepas dari dia itu jujur atau tidak, itu urusan dia. Tapi kalau ada orang minta karena Allah, ada kalimat karena Allah, berarti logikanya orang itu benar-benar butuh, dan yang diminta itu akan jatuh pada kebaikan karena niatannya karena Allah, ya. Mintanya niat karena Allah, ya. Misalnya dikasih 50.000, bener dia buat jalan, naik mikrolet, ya, turun Bayoran, dari Bayoran naik apalagi turun di mana gitu. Nah, itu landasan karena Allah. Pahalanya beda, pahalanya beda. Nabi Adam aja ketika yang menggoda itu iblis, lalu iblis mengucapkan kalimat demi Allah, ya, itu Nabi Adam
kena bujuk rayu, kena bujuk rayu. Ya. Karena apa? Wa qasamahuma, ya, inni lakuma laminan nasihin. Ya. Iblis sampai bersumpah, wahai Adam, demi Allah saya ini benar-benar menasehatimu, makan ini buah larangan, buah khuldi, kalau kamu makan kamu bakal kekal selamanya di dalam surga. Ya, karena ada kalimat qasam, sumpah demi Allah, Nabi Adam nggak berpikir panjang. Masa iya orang udah sumpah demi Allah masih mau nipu? Ternyata itu ya tipuan iblis, tipuan setan. Jadi ya Nabi Adam nggak salah, ya. Nabi Adam nggak salah, tapi dibuat salah oleh siapa? Oleh iblis. Ya. Nah misalnya orang itu minta dengan alasan karena Allah, tapi kemudian dia tidak ada pada posisi karena Allah, urusan dia. Ya. Tapi bagi kita ngasih, ya. Dan memberi itu ada kesopanan, ya. Jangan kemudian karena kepada peminta-minta dilempar doang duitnya, nggak boleh, ya. Atau ngasihnya duit ditendang, ya, kayak lagi viral, ya, di pesantren mana, ya, mungkin anak kiai atau mungkin keluarga kiai ngasih jeruk sama anak-anak santri ditendang kayak main bola. Nah itu apapun alasannya ya sudah tidak mencerminkan kesopanan, ya. Ya, kalau misalnya bagi satu-satu kan lebih bagus, gitu. Nih dilempar, ditendang, itu, ya. Nah itu oknum, ya, oknum. Enggak semua pesantren begitu, itu oknum aja. Jadi kita memberi kepada orang lain sekalipun dia peminta-minta, dia orang yang anggap oleh kita orang rendah, tapi tetap dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang baik. Bahkan ketika kita nggak mau ngasih, itu diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat yang baik, ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha, ya. Ucapan yang baik dan memberi maaf itu lebih baik daripada orang memberi tapi belakangannya itu ngedumel, ya. Ya. Orang minta-minta lewat depan kita, ya. Udah kita kasih, kita ngomong masih muda, badan keker, sehat, minta, kagak ada malunya. Nah itu sekalipun udah ngasih itu nggak bagus, ya. Akan lebih baik, ya, mohon maaf Pak, gitu. Mohon maaf Pak, hari ini saya nggak ada uang receh, besok ya balik lagi ke sini. Yang minta-minta ngomong, emang Bapak duitnya berapa? 50.000. Sini gua kembaliin. Nah, itu nyata terjadi seperti itu. Berarti orang minta-minta itu atributnya doang yang jelek, duitnya boleh jadi lebih banyak dia daripada kita. Buktinya yang lalu-lalu tuh ada yang ketangkep Pol PP, ya, di tasnya, di dompetnya sampai puluhan juta. Nah jadi itu peminta, ya. Tapi kalau kita pemberi itu segera kasih, ya, apapun alasannya. Apalagi dia memintanya sudah sampai ada kalimat karena Allah. Ada pagi-pagi datang ke rumah, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sambil pegangan perut, ya. Ustaz, dari semalam nih belum makan, gitu. Ya, keluarga juga belum ada makan karena Allah dah bagi buat sarapan, gitu. Ya udah kita keluarin aja, kasih. Nah itu pahalanya lebih besar, ya. Pahalanya lebih besar. Tingkatannya berapa? Bisa ba'ina hasanatan, ya. 10 70 berbanding 10 berbanding 70. Kalau orang sedekah biasa, ya, itu pahalanya 10.
Tapi kalau orang itu sedekah atas sebutan karena Allah, pahalanya bisa berlipat menjadi 70. Tapi tidak bisa juga, misalnya orang minta-minta, ya, kita pingin pahala kita lebih gede, ya. Lu ngomong dong kalau minta duit sama saya karena Allah, ya, biar pahala gue lebih gede misalnya. Nggak bisa juga begitu, nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah ini Imam As-Suyuti, ya, menjelaskan, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab tafsir Al-Jalalain, beliau menjelaskan begini. Inna sawabas shadaqati khamsatu anwa'. Sesungguhnya pahala sedekah itu 5 model, 5 macam. Model yang pertama, wahidatun bi asyratin, ya, sedekah 1 pahalanya 10. Wahiyya ala sahihil jismi, dia adalah sedekah sama orang sehat badannya. Sedekah sama orang yang badannya sehat itu pahalanya 10. Ya. Ya Allah. Rada-rada radang. Jadi wahidatun bi asyratin, sedekah 1 pahalanya 10. Wahiyya ala sahihil jismi, yaitu sedekah sama orang yang badannya sehat. 1 pahalanya 10. Kalau 10 pahalanya 100, ya. Kalau 100 pahalanya 1000. Kalau 1000 pahalanya 10.000, gitu ya. Iya, kalau lipatannya. Ya. Jadi kalau orang sedekah 1000 pahalanya 10.000. Yang kedua, wahidatun bitis'ina, ya. Orang sedekah 1 pahalanya 90 kelipatan. Kepada siapa? Wahiyya alal a'ma wal mubtala, yaitu sedekah sama orang buta dan orang yang sedang mendapati bala ujian. Sedekah sama orang buta, sedekah sama orang yang sedang mendapati ujian, pahalanya lebih besar. Yaitu 1 berbanding 90. Jadi kalau sedekah 1000 pahalanya 90.000. Kalau sedekahnya 10.000 pahalanya 900.000. Kalau sedekahnya 100.000 pahalanya 9 juta, ya. Itu kira-kira begitu. Yang ketiga, wahidatun bitis'i mi'atin, sedekah 1 pahalanya 900, tis'umi'ah. Sedekah sama siapa ini? Ala dhi qarabatin muhtajin, wahiyya sadaqatun ala dhi qarabatin muhtajin, yaitu sedekah kepada keluarga yang membutuhkan, ya. Saudara kita, keluarga kita, ada yang membutuhkan, ada yang perlu duit. Ya, kata kita, udahlah nggak usah pinjem sama kita, saya kasih aja, butuhnya berapa? Nggak banyak sih bang, 10 juta gitu. Ya udah saya kasih dah 10 juta. Orang kaya, ya. Itu orang kalau ngasih 10 juta itu duitnya udah miliaran, ya. Kalau duitnya baru 50 juta diminta 10 juta, ya biar bagaimana juga dipertahanin. Nah itu pahalanya lebih besar. Dan kita harus lebih mementingkan kerabat sebelum mementingkan orang lain, ya. Dari sisi pahala besar, dari sisi tanggung jawab, ya, kerabat yang kesulitan hidup itu
menjadi tanggung jawab kita. Cuman orang kadang-kadang ya lebih senang sedekah sama orang lain ketimbang sedekah kepada kerabat. Kenapa? Karena kalau sama orang lain namanya harum, tapi kalau sama saudara sama kerabat, siapa yang mau mengharumkan? Yang keempat, wahidatun bimi'ati alfin, sedekah satu pahalanya 100.000. Sedekah sama siapa? Wahiyya alal abawaini, yaitu orang yang ya kalimatnya bukan lagi sedekah tapi hadiah ya, yaitu orang yang memberikan hadiah ataupun sedekah kepada ibu bapaknya ya. Sedekah untuk orang tua. Nah, orang tua ini ada dua, jangan lupa ya, bukan orang tuamu doang, tapi orang tua yang ngasih enak sama kamu. Nah, itu orang tua. Siapa? Mertua ya. Ya. Jadi orang tua kita dan orang tua yang ngasih enak-enak sama kita, itu namanya orang tua juga. Kawan, kadang-kadang karena pengetahuannya sempit, jadi dipikir orang tua itu ya cuman kedua orang tuanya yang melahirkan, yang membesarkan ya. Padahal di balik itu ada orang tua, yaitu namanya ya, mertua. Anak laki-laki ya, tanggung jawabnya itu terhadap orang tua nggak ada batas ya. Tapi anak perempuan, orang tua laki-laki bertanggung jawab sampai anak perempuan itu menikah, maka tanggung jawab berikutnya pindah kepada suami. Tetapi bahwa suami dari anak perempuan itu juga punya tanggung jawab terhadap siapa tadi? Mertuanya. Tuh. Sekarang begini, ada orang punya anak perempuan, punya anak tiga-tiganya perempuan. Lalu kalau itu anak perempuan sudah dinikahin oleh laki-laki, terus ini orang tua siapa yang menjadikan sandaran, yang ngurusin siapa? Anaknya yang perempuan, mereka punya kewajiban terhadap suaminya, tidak lagi berkewajiban merawat bapaknya emaknya. Lalu yang mau merawat siapa? Siapa berarti? Menantunya. Tuh, ya. Menantunya punya tanggung jawab ya, merawat, mengurus, dia punya mertua. Ya. Jadi itu agama ya. Jangan sampai memahaminya setengah-setengah ya. Nanti orang tua yang punya anaknya perempuan semua, begitu sudah bernikah ya, orang tuanya lemah, nggak dipikirkan, dosa ya. Kita sebagai menantu dosa kalau tidak punya tanggung jawab kepada mertua kita. Jadi ibu bapak itu ibu bapak kandung, bisa ibu bapak mertua, bisa juga ibu bapak angkat ya, karena kita diurus dari kecil. Yang ngurusin kita orang lain, kita diadopsi, bahkan mungkin nggak kenal dengan orang tuanya, maka berbuat baiklah kepada orang tua angkatmu. Nah, sedekahnya satu pahalanya 100.000. Berarti kalau 10 pahalanya 1 juta, ya kan? Kalau 100 pahalanya 10 juta. Tuh, Masya Allah. Tuh kalau kita sedekah kepada orang tua. Yang kelima, wahidatun bitis'imi'ati alfin. Ya. Sedekah satu pahalanya 900.000. Nah, ini paling tinggi nih ya.
Orang sedekah satu, ya, sedekah 1000 pahalanya 900.000. Kepada siapa? Wahia ala alimin au faqihin, yaitu orang yang bersedekah kepada orang alim atau orang ahli ilmu fikih. Ya. Sedekah atau berbagi harta kepada ulama, ya, itu pahalanya kalau ngasih 1000 pahalanya 900.000. Kalau 10.000 9 juta, ya. Kalau 100.000 90 juta. Oh, Masya Allah. Jadi paling tinggi orang berbagi rezeki itu kepada ulama, kepada guru-guru kita. Kenapa? Sebab guru kita itu murabbil arwah. Guru kita itu yang membimbing roh kita, yang menuntun kita, ya, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, menyelamatkan kita dari api dunia sampai api akhirat, api neraka. Sementara orang tua itu murabbil ajsad, ya, yaitu orang yang merawat badan semata-mata. Mau sekolah, ya, disiapkan segala macam peralatannya, ya, kemudian sarapannya, tapi kadang-kadang lupa sholat dulu, tuh nggak ada kalimat itu, ya, ya, udahan rapi, udah pakai sepatu aja, jalan udah, sholat subuh nggak, kadang orang tua lupa, ya, ngingetin sebelum berangkat sekolah suruh sholat subuh. Nanti pulang sekolah, ya, sebut saja jam 12 atau jam 1, ya, pulang sekolah dilepas bajunya, ganti baju bermain, kemudian disiapkan makanan, disuruh sholat duhur enggak. Berarti yang dipikirin cuman badannya, keselamatan badan, itu namanya murabbil ajsad. Sementara kalau guru itu murabbil arwah, membimbing kita, mendidik kita supaya selamat dunia sampai akhirat. Maka pantas kalau kita berbagi kepada guru-guru kita, itu pahalanya menjadi lebih besar. Ini mohon maaf saya sampaikan, bukan modus loh, ya, ya, bukan modus buat saya, bukan. Guru itu artinya, ya kan, banyak guru-guru kita, ya, yang membimbing kita. Ntar Ustadz nih, biar dibagi sama jamaahnya, saya mah dibagi ya diterima, nggak dibagi ya, ya kebangetan. Itu kata ente loh, ya, 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 ya. Namanya orang tukang terima begitu. Dibagi ya diterima, nggak dibagi ya nggak mau minta, ya. Ya, baik. Hadis yang kedua yaitu bahwa orang bersedekah kepada fakir miskin itu pahalanya 1 bagian, ya. 1 bagian itu tadi tinggal hitungan nilainya. Fakir miskinnya sehat apa enggak? Kalau sehat berarti ada 10 kelipatan. Kalau fakir miskinnya itu dalam keadaan orang yang al-mubtala atau al-muftaqir, orang yang butuh, maka pahalanya berapa tadi? 90. Jadi cuman 1 bagian. Sedekah kepada orang miskin, orang fakir, orang melarat, itu cuman 1 bagian. Tapi sedekah kepada saudara itu mendapati dua bagian, ya. Yaitu bagian sedekah, ada nilai sedekah, ada nilai silaturahim. Nah, nilai keuntungan pahalanya juga berbeda, ya. Yaitu ketika orang sedekah kepada kerabatnya, kepada sahabat, saudara-saudaranya, maka dia mendapati wahidatun bitis'i mi'atin, yaitu 1 rupiah itu pahalanya sampai 900 rupiah. Baik, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Silakan.
satu hadis lagi. Wa Ahmadu wa Ibnu Hibbanin, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, akhir sanad sampai kepada sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi, sedekah yang tersembunyi itu tudfi'u ghadabar rabbi, dapat memadamkan kemurkaan Tuhan. Wasilatur rahimi tazidu fil umri, dan silaturrahim bisa menambahkan umur. Wa fi'lul ma'rufi yaqi masari as-su'i, dan perbuatan baik itu bisa menghindari jurang dari keburukan, bisa menghindarkan jurang keburukan yang mengakibatkan orang disiksa dalam neraka. Jadi sedekah itu ada sedekatul jahri, ada sedekatus sirri. Sedekah, modelan sedekah ada dua. Sedekah yang nampak dan sedekah yang tersembunyi. Sedekah yang nampak itu misalnya apa? Ya ketika memberi, yang memberi tahu siapa yang diberi, yang diberi tahu siapa yang memberi, itu namanya sedekatul jahr. Jadi orang membagi harta kepada orang lain, yang ngasih siapa, yang dikasih siapa sama-sama tahu. Namanya TST, ya. Tahu sama tahu, ya. Yang ngasih tahu, yang dikasih tahu, itu sedekah jahar. Tapi ada juga sedekah sir, ya. Sedekah sir itu pertama, yang ngasih tahu, yang dikasih tidak tahu. Ya, Pak Jaja, tolong ya, ini duit dari saya, kasih sama Pak Fulan gitu. Tapi nggak usah ngomong dari saya, ya, bilang aja dari hamba Allah. Ya. Berarti yang ngasih tahu nggak sama yang dikasih? Tahu, ya, karena pingin tepat sasaran. Pak, ini sedekah saya, tolong ya, sampaikan kepada Pak itu tuh, si Fulan itu. Ya. Tapi nggak usah ngomong dari saya. Nah, si Fulan terima lewat perwakilan Pak Ustadz Jaja tadi. Terima kasih Pak, sampaikan salam ya sama yang ngasih. Ya. Berarti sepihak, yang ngasih tahu, yang dikasih tidak tahu. Itu namanya sir. Kalau yang ngasih tidak tahu, yang dikasih tahu, dari sir bisa jahar. Pak Jaja, tolong nih bagi ke jamaah, terserah Bapak ada yang mau dikasih siapa. Sama beliau dikasih, lalu ngomong ini dari Pak Fulan gitu. Nah orangnya temu kita, ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Haji, makasih ya, kemarin ada titipan dari Pak Jaja, ya, katanya dari Ustadz misalnya. Nah itu dari sir menjadi jahar. Nah kalau sir yang betul-betul sir itu, ya tasaddaq biyaminihi wala yara shimalihi. Ya. Orang sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak lihat. Nah itu sir, benar-benar sir. Jadi sedekah sir itu misalnya orang ini musafir, dia pingin sedekah yang sekiranya yang dikasih juga nggak tahu, di jalan tuh, mungkin ke Tanah Abang atau kemana tuh, pas waktu sholat, ya, dia udah beli kain sarung 10 atau 20 potong, diserahkan ke marbot, Pak, tolong ini sarung bagiin ya kepada jamaah yang rajin misalnya.
Bapak orang mana? Oh, ngasih sarung ke kami gitu. Udah nggak usah tahu, pokoknya tolong dibagiin. Nah, ini bener-bener rahasia. Karena apa? Yang ngasih nggak tahu, yang dikasih amanat nggak tahu, yang terima juga nggak tahu, karena nggak ada komunikasi nih. Nah, ini luar biasa. Nah, itu benar-benar sir dan akan selamat dari unsur riya. Tapi kalau orang sedekah masih ada kalimat hamba Allah, lalu kemudian orangnya di situ-situ juga, itu dari sir bisa jadi jahar, ya, dari ikhlas bisa jadi riya. Alhamdulillah, sedekah yang masuk Jumat hari ini Masjid Jami Al-Huda dari si fulan, sedekah sekian ribu rupiah, dari si anu sekian ribu rupiah, dari hamba Allah 1 juta rupiah gitu. Nah, hamba Allahnya ada di situ. Yang lain yang di bawah 1 juta disebut namanya, sementara yang ngasih 1 juta nggak nyebut nama. Dia senggol temennya. Lo tahu nggak hamba Allah yang ngasih berat siapa? Gue. Oh, udah selesai udah. Itu dari disembunyikan kemudian ditampakkan, hilang nilainya. Nah, maka sedekah sir itu tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah sir bisa membendung kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawat Tirmidzi an Anas bin Malik marfu'an, ya. Imam Tirmidzi menjelaskan ada hadis lain dari Anas bin Malik, hadis marfu', bahwa Rasulullah menyebutkan inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an mitatas su'i. Ya. Sesungguhnya sedekah yang sir itu, ya, bisa membendung kemurkaan Allah dan bisa pula menahan, ya, dari kematian yang mengenaskan. Nah, itu sedekah sir. Kemudian ada satu hikayat, ya, satu riwayat, ittafaqa anna syaban sahiba Sayyidina Dawud alaihi salam, ya, sepakat bahwa ada anak muda ini yang dijadikan orang yang melayani Nabi Dawud alaihi salam. Jadi Nabi Dawud milih anak muda yang keker untuk dijadikan sebagai pelayan. Lalu fa akhbarahu malakul mauti, malaikat maut ngasih kabar bi annahu yamutu ba'da salasati ayyam, bahwa anak muda yang dipilih oleh Nabi Dawud untuk menjadi pelayan itu akan meninggal dunia nanti sesudah 3 hari. 3 hari itu sekarang hari Minggu, sesudah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, hari Rabu nanti meninggal dia, gitu kira-kira. Fasyaqqa dzalika ala Sayyidina Dawud, maka, ya, terkejut, ya, yang diperoleh oleh Nabi Dawud atas berita dari malaikat maut. Falamma madat alaihi salasatu ayyam, maka ketika telah lewat pada si anak muda itu 3 hari, ra'ahu saliman, Nabi Dawud melihat anak muda itu masih sehat, ya. Summa madha alaihi syahrun, kemudian lewat pula sesudah itu 1 bulan, masih sehat juga. Fata'ajjaba min dzalika, maka heranlah Nabi Daud, masa iya malaikat maut bohong sama saya. Faja'ahu malakul mauti, maka datang kembali malaikat maut kepada Nabi Daud. Wa qala, dan berkata malaikat maut, lamma aradtu qabda ruhihi, ketika aku tinggal mencabut roh orang ini, anak muda ini,
ba'da salasati ayyamin, sesudahnya 3 hari, tajallallahu alayya, Allah menampakkan diri kepadaku, wa qala, dan berkata, ya malakal mauti, malaikat maut, innahu qabla faragha umrihi, sesungguhnya anak muda ini sebelum habis umurnya, biyaumin, kurang 1 hari, kharaja, dia keluar dari rumah, fawajada miskinan, dia mendapati orang miskin, fa'atahu 20 dirhaman, lalu dia ngasih duit sebanyak 20 dirham. Faqala lahu, lalu kemudian berkata orang yang dikasih duit kepada si anak muda, barakallahu fi umrik, semoga Allah memberikan berkah pada umurmu. Fa'astajabtu, ya, fa'astajabtu dakwatahu, lalu aku mengijabah doa dari yang dikasih. Wa a'taituhu, lalu aku berikan tambahan umur kepada anak muda itu, bikulli dirhamin aman, pada setiap 1 dirhamnya adalah 1 tahun. Berarti mestinya meninggal kurang 3 hari, akhirnya dikasih umur tambahan berapa tahun? Kalau 1 dirham 1 tahun, berarti ditambahin umur 20 tahun. Itu karena dia mau bersedekah. Wa silaturrahimi tazidu fil umur, silaturrahim bisa nambah panjang umur. Sering-seringlah silaturrahim kalau kita ingin panjang umur. Wa fi'lul ma'rufi yaqi maqari'asu, orang-orang yang senang berbuat baik maka dia akan selamat dari jatuh pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, maka mari kita terus-menerus berikhtiar untuk bisa bersedekah walaupun sedikit, tetapi bisa istiqomah bersedekah. Mari kita sering-sering bersilaturahim supaya menambah umur, lalu kita selalu untuk menjaga diri dari perilaku-perilaku yang buruk dengan cara terus menebarkan kebaikan supaya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.